Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu variasi stimulus. Nah, variasi stimulus adalah upaya guru untuk memberikan stimulus pembelajaran secara beragam atau bervariasi, sehingga memungkinkan siswa dapat merespon melalui alat indera dan cara yang berbeda untuk mendapatkan pengalaman belajar secara lebih luas dan mendalam. Adapun jenis atau bentuk variasi stimulus terbagi menjadi tiga. Yang pertama, variasi pada kegiatan tatap muka. Yang kedua, variasi penggunaan alat dan media serta sumber pembelajaran yang lain. Dan yang ketiga, variasi pola komunikasi. Adapun aspek-aspek yang dilatihkan, yang pertama, gerak guru. Gerak guru tujuannya untuk melatihkan calon guru agar dalam melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas sudah terbiasa bergerak bebas atau biasa disebut tidak kaku. Adapun aspek yang kedua yaitu isyarat guru. Isyarat guru maksudnya gerak tubuh atau anggota badan yang mengandung arti dalam hubungan untuk menimbulkan perhatian atau rangsangan pada siswa. Contohnya gerak tangan, gerak anggukan kepala, gerak mengangkat alis, gerak mengerutkan alis, dan gerak bertepuk tangan. Adapun aspek yang ketiga yaitu suara guru. Suara guru tujuannya agar orang yang mendengarkan senantiasa memperbarui perhatiannya. Dianjurkan jangan bicara dengan nada yang monoton atau sama. Aspek yang keempat yaitu kebisuan guru. Kebisuan guru maksudnya pembicara akan mengundang perhatian pendengar bila diucapkan dengan teknik selingan diam. Tetapi bila teknik diam tersebut digunakan terlalu lama, malahan akan mengundang kegelisahan yang mengangkat ke arah kebosanan pihak pendengar. Adapun aspek yang kelima yaitu gaya interaksi. Agar tidak menimbulkan kebosanan, kejemuan, serta menghidupkan suasana kelas, demi keberhasilan siswa untuk mencapai kemampuan yang telah ditentukan oleh tujuan pembelajaran, maka dituntut adanya pola interaction stylist. Nah, interaction stylist terbagi menjadi tiga, yaitu pertama kelompok murid, yang kedua murid sebagai individu, dan yang ketiga murid itu sendiri. Adapun aspek yang keenam yaitu kontak pandang dan gerak. Maksudnya itu merupakan suatu kunci modus penyampaian ekspresi emosi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu keterampilan bertanya dasar. Nah, keterampilan bertanya dasar dapat dirumuskan sebagai bentuk kecakapan atau kemampuan seseorang dalam mengajukan pertanyaan untuk meminta keterangan atau penjelasan dari orang lain atau siswa. Kemampuan dalam mengembangkan keterampilan bertanya dasar dapat dikembangkan dalam proses pembelajaran, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, mengajukan pertanyaan untuk mengasah kemampuan berpikir. Yang kedua, meminta keterangan atau penjelasan. Adapun komponen-komponen keterampilan bertanya dasar terbagi menjadi 7. Yang pertama, mengajukan pertanyaan secara jelas dan singkat. Dan yang kedua, memberi acuan. Yang ketiga, pemutusan pertanyaan. Yang keempat, pemindahan giliran. Yang kelima, penyebaran. Yang keenam, memberi waktu berpikir. Dan yang ketujuh, memberikan tuntunan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu keterampilan bertanya lanjut. Nah, keterampilan bertanya lanjut adalah keterampilan kelanjutan dari bertanya dasar. Secara teknis, keterampilan bertanya lanjut digunakan untuk melengkapi jawaban agar lebih komprehensif dalam mengungkapkan kemampuan berpikir yang lebih analitis. Adapun komponen-komponen dasar pemikiran keterampilan bertanya lanjut terbagi menjadi 3. Yang pertama, pertanyaan susulan. Nah, pertanyaan susulan yaitu pengembangan dari pertanyaan sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang komprehensif. Yang kedua, yaitu substansi isi pertanyaan yang sama dengan pertanyaan dasar dengan rumusan kalimat yang berbeda. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut, memperluas pembahasan dari jawaban atau penjelasan sebelumnya.